Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan dalam komputasi dan pengolahan data telah memungkinkan pengembangan AI yang lebih canggih. Yang kedua, data yang tersedia. AI sangat bergantung pada data untuk belajar dan membuat prediksi. Dengan ketersediaan besar data digital, AI memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk digunakan dalam berbagai konteks pekerjaan. Yang ketiga, keperluan efisiensi. Dalam dunia bisnis, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Yang keempat, kebutuhan analisis data. Dalam pekerjaan yang memerlukan analisis data yang kompleks, AI dapat membantu mengidentifikasi pola-pola yang sulit untuk dideteksi oleh manusia. Yang kelima, peningkatan produktivitas. AI dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan memproses informasi lebih cepat dan akurat. Yang keenam, industri baru. Munculnya industri baru yang berkaitan dengan AI seperti pengembangan dan pemeliharaan sistem AI menciptakan peluang pekerjaan baru. Munculnya AI juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada pekerjaan manusia, termasuk kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan manusia oleh mesin. Oleh karena itu, pendidikan dan penyesuaian pekerjaan menjadi semakin penting dalam menghadapi era AI. Yang pertama, otomatisasi tugas rutin. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sederhana dan berulang. Yang kedua, analisis data yang cepat dan akurat. AI dapat menganalisis data besar dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan wawasan data yang lebih baik yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan pengembangan produk. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan kemampuannya untuk bekerja tanpa lelah dan tanpa kesalahan, AI dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang keempat, pelayanan pelanggan dan interaksi. Chatbot dan asisten virtual berbasis AI dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan cepat dan efisien, menjawab pertanyaan, dan memberikan dukungan pelanggan. Yang kelima, pekerjaan baru yang terkait dengan AI. Penerapan AI menciptakan pekerjaan baru, termasuk ahli AI, pengembang perangkat lunak AI, dan spesialis data. Yang keenam, perubahan dalam keterampilan yang dibutuhkan. Dalam era AI, ada permintaan yang lebih besar untuk keterampilan teknis seperti pemahaman tentang pembelajaran mesin, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Pendidikan dan pelatihan lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan AI seperti pemrograman, analisis data, dan pembelajaran mesin dapat membantu kita tetap relevan di pasar kerja yang berubah. Yang kedua, penyesuaian dan fleksibilitas. Jadilah fleksibel dalam pemilihan pekerjaan dan perkembangan karir. Yang ketiga, kolaborasi dengan AI. Pahami bagaimana bekerja bersama dengan AI. AI dapat menjadi alat yang mendukung pekerjaan manusia. Jadi, belajarlah bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan kita. Yang keempat, pemahaman etika AI. Perlu memahami isu-isu etika yang terkait dengan AI seperti privasi data dan bias algoritma. Ini dapat membantu kita berkontribusi pada penggunaan yang bertanggung jawab dan etis dari teknologi AI. Yang kelima, pengembangan keterampilan unik. Identifikasi keterampilan dan kemampuan unik yang tidak dapat digantikan oleh AI seperti kreativitas, empati, dan keterampilan interpersonal. Yang keenam, jaringan dan koneksi. Membangun jaringan profesional yang kuat dapat membantu kita menemukan peluang pekerjaan dan mendapatkan wawasan tentang tren industri. Yang ketujuh, kewirausahaan.
pertimbangkan untuk menjalankan bisnis sendiri atau terlibat dalam proyek-proyek yang melibatkan AI. Yang kedelapan, mendukung regulasi yang tepat. Dukung peraturan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan AI yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan masyarakat secara luas. Ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Kekuatan dan kelemahan AI dibandingkan dengan manusia dalam dunia kerja dapat dibandingkan sebagai berikut. Kekuatan AI. Yang pertama, kemampuan komputasi cepat. AI dapat memproses data dengan sangat cepat dan akurat. Yang kedua, kemampuan belajar. AI mampu belajar dari data dan pengalaman, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu berhenti atau beristirahat. Yang ketiga, tugas rutin. AI sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas rutin dan berulang. Yang keempat, konsistensi. AI selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh emosi atau kelelahan. Yang kelima, analisis data yang kompleks. AI dapat mengidentifikasi pola dan wawasan yang sulit untuk dideteksi oleh manusia dalam data yang sangat besar. Kelemahan AI yaitu yang pertama, kurangnya kreativitas. AI tidak memiliki kemampuan kreativitas atau pemikiran abstrak seperti manusia. Yang kedua, kurangnya empati. AI tidak dapat merasakan empati atau memahami perasaan manusia. Yang ketiga, keterbatasan dalam konteks yang kompleks. AI memungkinkan kesulitan beroperasi dalam konteks yang sangat kompleks atau tidak terstruktur, di mana manusia dapat menggunakan penilaian, intuisi, dan pengalaman pribadi. Yang keempat, masalah etika dan bias. AI dapat memiliki bias berdasarkan data yang digunakan untuk pelatihannya, dan dalam beberapa kasus ini dapat menciptakan masalah etika. Yang kelima, ketergantungan pada data yang baik. AI sangat bergantung pada data yang baik dan berlimpah. Jika data yang digunakan bermasalah, hasil AI juga dapat bermasalah. Yang keenam, keterbatasan dalam kreativitas dan seni. AI mungkin sulit menghasilkan karya seni musik atau sastra yang memiliki unsur kreativitas dan emosi yang mendalam. Yang pertama, pelatihan keterampilan teknis. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dalam keterampilan teknis yang berkaitan dengan AI, seperti pemrograman, analisis data, pembelajaran mesin, dan analisis kecerdasan buatan. Yang kedua, pelatihan analisis data. Pelatihan dalam analisis data membantu karyawan memahami cara mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dengan baik. Yang ketiga, pemahaman etika AI. Karyawan harus dilatih tentang isu-isu etika yang berkaitan dengan AI, seperti privasi data, bias algoritma, dan pengambilan keputusan berbasis AI yang adil. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Fokus pada pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi karyawan. Yang kelima, keterampilan interpersonal. Meskipun teknologi AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, keterampilan interpersonal seperti kemampuan berkomunikasi, negosiasi, dan manajemen tim tetap sangat penting dalam banyak pekerjaan. Yang keenam, pelatihan adaptasi peran. Perusahaan dapat membantu karyawan dalam memahami bagaimana peran mereka dapat berubah dengan penggunaan AI. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan manajerial. Karyawan yang berada di posisi manajerial perlu memahami bagaimana mengelola tim yang mencakup AI dan manusia. Yang kedelapan, kemajuan karir. Mendorong pengembangan karir karyawan dengan menyediakan kesempatan untuk mengejar proyek-proyek AI yang relevan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola teknologi AI di perusahaan. Yang kesembilan, kemitraan dengan AI. Ajarkan karyawan bagaimana berkolaborasi dan berinteraksi dengan AI. Yang ke-10, mentor dan pembimbingan. Sediakan mentor dan pembimbingan kepada karyawan untuk membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan memahami peluang yang datang dengan teknologi AI.